Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Semenjak ditetapkannya PPKM darurat, ada aturan-aturan yang perlu kita taati. PPKM darurat tersebut untuk Jawa dan Bali, antara lain ibadah. Gereja, masjid, vihara, kelenteng, pura tidak boleh menyelenggarakan ibadah sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Itu sebabnya gereja kita mematuhi peraturan pemerintah tentang ditetapkannya PPKM darurat Jawa Bali dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Kita tidak menyelenggarakan ibadah sampai tanggal 18 Juli nanti. Itu sebabnya untuk ibadah offline nanti kita akan bicarakan kembali. Akhir kata, mohon maaf, selama 3 minggu ke depan kita akan ibadah melalui online YouTube. Saya mengharap agar jemaat semua ikut ibadah. Gak apa-apa ibadah raya 1 jam setengah 7 atau ibadah raya kedua jam setengah 6 sore. Selamat beribadah. Selama 3 minggu ini mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sekalipun melalui online pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah siap-siap untuk beribadah pagi ini sekalipun melalui online. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita kenakan pujian, Aku memuji kebesaran-Mu dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa. Memuji
Kita tunduk kepala bersama, kita bersatu hati dalam doa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas ibadah rakyat dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya dalam berkat sepenuh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat beribadah. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh itu atas izin Tuhan. Kita mau sama-sama angkat hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama karena nama Tuhan. Yes, Jesus, terima kasih Tuhan. Jesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes Tuhan, ku yakin Tuhan Kau memberkati kami ya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari dari awal kita bersama-sama katakan musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Yes Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan Tuhan selalu menolongku. Yes Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti Tuhan, namun kasih-Mu tetap aman. Kan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes Tuhan. Ku yakin memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
Jesus, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Lebih sungguh lagi kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, dia mengenyangkanku. Yes, Jesus. Dia menyangkaku dan peliharaku. Yes. Seumur hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama angkat hati kita. Kita naikkan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menolong. Haleluya. Kami memujian. Haleluya. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Haleluya Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa Kau tak pernah gagal ya Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Rancanganmu penuh damai ya Tuhan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kita sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari yes Tuhan. Ku percaya Tuhan, percaya Kau mengapai Tuhan. Yes Jesus, terima kasih. Tak pernah lalai menepati janji. Lebih sungguh lagi kita sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati
katakan ku percaya. Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu Tuhan, menepati janji-janjimu, menepati janjimu. Yes, Terima kasih Bapak yang baik. Minggu ini indah, minggu ini baik Tuhan. Kami senang punya sahabat seperti Engkau Tuhan. Dan kami siap memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Yang di rumah, yang di sini, dimanapun berada, masih semangat penuh sukacita Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian karena kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang setia, karena Dia adalah sahabat kita. Kita angkat pujian ini. Ada satu sahabatku. Pujian, mari teman Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian. Ada satu sobatku. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh berdiri. Kita muliakan Tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari katakan, Bapak katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo, mari Bapak Ibu. Namanya Yesus, Katakan namanya Yesus. namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur. nama Yang menolong. Yesus yang Yang menghibur. Dia tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Sekali lagi hatiku. kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, Terima kasih Tuhan. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. beri kemuliaan kepada Allah kita. Yes, haleluya, haleluya. puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin.
Amin. Sama katakan betapa hebat Allah kita. Amin. Yes, Jesus. Kami menyatakan berkuasa di bumi surga ya Tuhan. Kau yang berkuasa ya Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Hanya Kau yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, Betapa kuat kita percaya dahsyatnya Allah kita hebat, kita. amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu yang di rumah juga boleh duduk, dan hati kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa Engkau selalu sanggup menolong kehidupan kami. Apapun itu yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sangat ajaib. Kita angkat pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu Kami percaya Tuhan begitu ajaib ya Yesus. Kami selalu tenang Tuhan, bilang Kau selalu bersama kami Tuhan.
Kami bersyukur di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi kita katakan, tenang Tuhan berada dekatmu Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawab baik. Kau jawaban hidup kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat kami Di saat aku di situ tak percaya Yesus. sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita katakan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu Angkat tangan kita tinggi. begitu ajaib, Kau telah Haleluya. memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku Tak sanggup tak lagi, sanggup lagi, di situ di tangan-Mu situ bekerja. tangan-Mu Oh, bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan Pertolongan-Mu begitu ajaib. begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. memikat hatiku. Katakan, kini mataku Kini mataku tertuju padamu. tertuju padamu, Ku rasakan rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kau bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat sore hari ini. Terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Biarlah mulut kami, hati kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sungguh indah Engkau yang bisa berbahasa roh, Engkau yang mau bermasmur pagi hari, sore hari ini. Engkau bisa katakan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menuntun kami. Oh,
kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami dipersiapkan untuk mendengarkan hati Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar atas kami. Ketika telinga ini, mata ini Tuhan, tangan ini, mulut ini Tuhan, seluruh organ tubuh kami berfungsi untuk memuji, menyembah Engkau, kami bilang terima kasih. Mari apa yang Kau mau katakan pagi hari ini. Umat-Mu dan hamba-Mu siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu yang di rumah ada sebelah kananmu istri atau suamimu bilang shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera. Coba katakan Bapak Ibu, damai sejahtera. Shalom buat kita semua. Haleluya. Saya percaya perkataan berkat mendatangkan berkat. Dan berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Sama-sama katakan asik. Asik. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama permasalahan pasti Kristus menolong. Ayo sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Permasalahan pasti Kristus menolong. Saya mau ajak kita semua untuk melihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya ajak kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sekali lagi. Marilah kepadaku, kata Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang termasuk saudara dan saya yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan apa? Aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu kali ada seorang petani yang mau menjual hasil panen padinya ke pasar. Saudara, ini petani dari desa yang sangat terpencil dan dia mau langsung jual padinya ke pasar, saudara. Ketika dia sudah ikat, dia mulai pikul padinya. Dia lewat ke pematang sawah, saudara yang kasih Tuhan, dan dia sampai di pinggir jalan. Dan dia berjalan kaki menuju pasar. Karena dia pikir hematlah. Dia pikir juga gak ada uang. Saya lebih baik jalan kaki menuju pasar. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah perjalanan ada sebuah mobil pick up yang lewat. Dan ketika supir itu melihat petani ini memikul satu onggok gitu, saudara yang kasih Tuhan, padi yang sangat berat kelihatannya. Supir ini menawarkan, ayo Pak, ikut saja mobil saya. Bapak bisa naik ke mobil pick up saya. Waduh, saudara yang kasih Tuhan. Mendengar pertolongan itu, bapak ini langsung naik, saudara yang kasih Tuhan. Nah ketika mobil ini mulai bergerak, berjalan, sang supir kaget ketika dia melihat kaca spion ke belakang, saudara. Kenapa? Karena petani tadi berdiri sambil tetap pikul. Itu padi-padinya, saudara yang kasih Tuhan. Ketika dia melihat hal itu, walah, dia langsung minggirkan mobilnya, dia turun dan dia bilang, Pak petani, turunkan saja bebanmu.
taruh di atas mobil ini. Lalu petani ini dengan rendah hati berkata, aduh Pak, saya diajak saja bisa naik mobil saja sudah terima kasih katanya. Saya tidak mau memberatkan mobil ini dengan beban yang saya taruh di mobil ini. Biarkan saja beban itu, aku tetap pikul. Wah, saudara kasih Tuhan. Pak sopir ini bilang, Pak gitu ya. Kalau Bapak taruh sama aja bebannya. Bapak malah nggak capek, Bapak nggak berat. Enggak apa-apa, udah taruh. Aduh Pak supir, terima kasih. Katanya saudara kasih Tuhan. Aduh ini Bapak supir tepuk jidat akhirnya saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari kisah ini mungkin kita tertawa dan berkata, ini orang bodoh. Ini bapak petani maklum dari kampung. Bodoh sekali. Kenapa bebannya tidak ditaruh? Sama aja. Mobil pick up itu sanggup mengangkat bapak petani dan bebannya yaitu padi untuk menuju ke pasar. Saudara, tapi terus terang saya mau katakan. Ini gambaran hidup kita juga. Seringkali kita juga begitu. Kita berkata saya percaya Yesus. Kita berkata Tuhanku serahkan hidupku kepadamu. Tuhan aku percaya engkau Allah berkuasa. Dan kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan dibawa pada tujuan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Tapi dalam perjalanan kekristenan kita, sadar tidak sadar, kita juga tetap pikul beban itu. Pak, Bu, halo. Apakah Yesus gak sanggup? Sanggup. Apakah Yesus gak mampu? Mampu. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita berpikir, enggak lah, ini bebanku. Aku masih sanggup. Aku gak mau ngerepotin Tuhan. Saya mau bilang, pada satu saat engkau lelah, engkau letih. Saya mau bilang, hati-hati. Kita akan berkata mungkin, Tuhan kenapa tidak tolong? Kita mungkin akan berkata, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Dan Tuhan akan berkata, anakku, bukankah engkau sudah aku katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang kasih Tuhan, makanya di Matius pasal 11 ayat 28 jelas, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, mari saudara. Bapak Ibu, saya membaca sebuah quotation seperti ini. Setiap orang punya masalah. Saudara punya masalah. Saya juga punya masalah. Tinggal kembali pada diri kita. Mau bagaimana? Mau bagaimana masalah kita? Menjadi tangguh dan menyelesaikannya, atau menjadi pengeluh dan meratapinya? Hari ini di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, saudara, ini tentunya menjadi permasalahan buat kita semua. Teman saya dari Bekasi, ketika saya tanya, saya chat, saya WA, gimana keadaan di sana? Aduh, ngeri banget. Ini udah di rumah aja katanya. Dia katakan, ini kayak kita lagi perang ya lawan alien katanya. Kita nggak tahu nih musuhnya ada di mana, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu membuat banyak orang stres hari-hari ini. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang kayaknya real atau enggak nih. Kita merasakan ini nyata, tapi gak kelihatan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini yang seringkali membuat orang menjadi cemas dan takut. Sekarang masalah itu ada di sekitar kita. Mau seperti apa? Menjadi tangguh dan menyelesaikannya, atau menjadi pengeluh dan meratapinya? Saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin saya sempat cerita dengan seseorang dan dia memberi kesaksian. Dia katakan beberapa minggu kemarin dia kena COVID-19, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia bukan orang komorbid, punya sakit bawaan, masih muda, saudara, di bawah saya, umurnya jauh. Tetapi satu kali di tengah malam dia bilang, tiba-tiba dia susah sekali ambil nafas. Kayaknya susah sekali ambil nafas. Dan dia udah gak sadarkan diri. Kata suaminya, ngorok udah. Kayaknya udah
udah nyumbat gitu saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhannya dia bilang, dia punya tabung oksigen di rumahnya itu. Dan segera suaminya memberikan oksigen kepada istrinya tersebut. Dan puji Tuhan, kritis itu lewat karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, dan dia katakan, saya punya masalah. Tapi saya percaya ketika saya datang sama Kristus, Tuhan itu menolong. Dan saya percaya ketika saudara punya masalah, saya punya masalah, dan kita mau datang kepada Kristus, permasalahan tersebut pasti Kristus menolong kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Gak usah mengeluh Pak, Bu. Ada ibu-ibu mengeluh, aduh Pak Pendeta repot hari ini, kenapa? Ini kan lagi PPKM, suami saya tuh di rumah, terus aduh jadi masalah Pak Pendeta. Lah kenapa saya bilang, kan enak Bu, ada suami di rumah. Iya Pak Pendeta, aduh ribet Pak Pendeta, rewel, minta ampun mau sehan, saplas aja mulutnya. Katanya saudara kasih Tuhan, mendingan di rumah, nah udah gak cerewet, gak usil katanya gitu. Aduh ampun Pak Pendeta, saya bilang mesti bersyukur. Justru kita bangun quality time, waktu yang intim, waktu yang indah untuk bisa saling berkomunikasi. Aduh susah Pak Pendeta, jadi masalah saudara. Suami juga mungkin bilang, aduh WFH, work from home, kerja masih di rumah. Aduh bising Pak Pendeta, berisik. Kenapa? Istri saya bawel. Saudara kasih tuh, aduh kayaknya kalau lihat istri saya masalah teh tambah berat Pak Pendeta katanya. Saudara, sampai ada satu kali suami taruh foto istri di meja kantornya saudara. Lalu kemudian teman kantornya nanya, wih Anda cinta sama istri luar biasa katanya. Ya iya cinta. Lalu ini kan buktinya fotonya ada di depan meja kamu kata temannya saudara. Lalu dia bilang, sebetulnya kalau saya melihat foto istri saya, beban kantor terasa ringan. Katanya. Wih, kenapa? Kata temannya saudara. Karena masalah saya dengan istri saya itu jauh lebih berat daripada masalah kantor katanya saudara. Waduh saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh yang sering kali kita alami. Permasalahan rumah tangga, permasalahan urusan bisnis kita, toko kita, bahkan kesehatan kita hari-hari ini. Tapi apa yang sedang kita hadapi, pergumulan apa, permasalahan apa yang sedang kita hadapi, mari kita belajar. Ada 3 perkara yang Tuhan luar biasa nyatakan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Poin yang pertama, permasalahan apa yang sedang kau hadapi. Tuhan katakan, come to me, marilah kepadaku. Saya mau bilang ini undangan, ini ajakan untuk datang dan bersama dengan Yesus. Saudara, Tuhan katakan, mari kepadaku, come to me. Datang kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merasakan saudara yang kasih Tuhan, betapa Tuhan kita merindukan untuk kita selalu dekat dengan Dia. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini gak main-main. Kalau Tuhan undang kita, kalau Tuhan ajak kita, mari kepadaku, come to me. Saudara datang kepada Tuhan. Saya percaya kita tidak lagi sendiri, kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saya punya gambar ini saudara, tolong tampilkan slide. Saat seperti apa beban itu terasa berat? Saat seperti apa bebanmu terasa berat? Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, saat bebanku banyak, saat bebanku besar Pak Pendeta. Saat toko pemasukannya sangat sedikit Pak Pendeta, itu terlalu berat buat saya. Saya mau bilang, bukan hanya Bapak atau Ibu yang ngalami itu. Orang lain di luar sana juga Pak, Bu. Bahkan ada yang mengalami jauh lebih berat dari persoalan yang kita hadapi. Teman saya di Kelapa Gading, saudara.
Dia cerita, dalam 1 minggu, dia kehilangan 3 saudaranya. Ada ponakannya, ada kakaknya. Wow, ngeri ya Pak. Betapa hatinya hancur. Karena ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. 1 minggu, 3 orang. Mungkin kau berkata bebanku berat. Kenapa begini? Atau mungkin ada istri-istri berkata, Pak Pendeta, bebanku berat. Karena rumah tanggaku sedang konflik hari-hari ini. Tuhan salah kasih pasangan hidup. Tuhan salah kasih suami. Tuhan gak cocok dia ada di sampingku Tuhan. Bebanku berat Pak Pendeta. Saya mau bilang, saat seperti apa bebanmu terasa berat hari-hari ini dan engkau punya alasan banyak untuk mengatakan berat Tuhan. Tapi saya mau katakan ini. Tak akan ada beban yang berat dan tanggung jawab yang berat kalau kita bersama Tuhan Yesus. Bisa beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu bisa tangkap ini. Kenapa seringkali kita merasa beban kita berat? Berat banget Tuhan. Karena kita sendiri. Come to me. Marilah kepadaku. Saudara, datang pada undangan yang Yesus berikan buat kita. Come to me. Ayo datang. Jangan pernah pikul bebanmu sendiri. Permasalahan pasti Kristus menolong. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengajak. Mari datang kepadaku. Secara bebanmu, ketika engkau merasakan besarnya bebanmu, engkau merasa berat. Betul Pak. Tapi coba datang. Maka saya percaya tidak akan ada beban yang berat. Tidak akan ada tanggung jawab yang berat. Kalau dikerjakan bersama-sama dengan Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat. Ketika segala perkara dapat ditanggung. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan itu berkata, di dalam Dia. Jadi artinya segala perkara dapat kita tanggung ketika kita datang, ketika kita dekat, ketika kita bersama dengan Yesus. Oh, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tubuh ini boleh lemah karena sakit. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan layangan streaming. Engkau sedang mengalami penyakit COVID-19. Engkau sedang mengalami penyakit lain apapun yang membuat engkau gak berdaya hari ini. Dan hari-harimu merasa engkau tertekan. Hari-harimu merasa khawatir. Pak, Bu, jangan mau nanggung sendiri. Tuhan udah beri undangan. Tuhan udah beri garansi. Tuhan ajak engkau. Come to me. Datang kepadaku. Bahkan firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia. Artinya engkau dan Kristus menjadi satu. Sehingga apa? Memberi kekuatan kepadaku. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Dia, saudara kasih Tuhan. Saudara harus bangkit hari ini. Saudara harus responi hari ini. Ngeluh gak ada habisnya Pak. Ngeluh gak ada selesainya Bu. Tapi mari datang. Saya percaya Kristus yang tinggal dan diam dalam hidupmu. Dia akan menuntun kita pada kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, permasalahan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Permasalahan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Di dalam Matius 11 ayat 28, kalimat selanjutnya apa dikatakan? Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, all you who are weary and burden. Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita, apapun masalahnya, gak akan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Siapapun saudara, saya mau katakan ketika undangan itu sampai terhadap diri saudara, Tuhan katakan, come to me. Datang Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya orang yang penuh dengan masalah. Saya orang yang banyak luka Tuhan. Tapi Tuhan katakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku.
Gak peduli siapa kita hari-hari ini. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku udah lama loh gak ke gereja. Tuhan, aku udah lama loh gak doa. Aku udah tinggalin Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini ada kabar baik buat saudara. Ayo siapapun engkau, datang kepada Tuhan. Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Gak peduli seberapa beratnya masalahmu. Allah kita, Allah yang berkuasa. Saudara, di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Itu sebetulnya perikop kata tersebut, saudara. Kata letih, lesu, dan berbeban berat. Itu bicara soal bagaimana keadaan spiritual umat Israel saat itu. Yang dibebani oleh banyaknya hukum-hukum atau aturan-aturan ketat dari orang Farisi, saudara yang kasih Tuhan. Yang mustahil untuk dapat dilakukan dengan sempurna. Saudara, waktu saya baca literatur ini, oh ternyata ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Memang betul mereka lagi berbeban berat. Mikirin Tuhan, yang ini aku gak sanggup. Waduh, masuk neraka nih Tuhan. Tuhan, yang ini aku belum lakukan. Waduh, ini berdosa nih Tuhan. Tuhan, yang ini gak bisa juga. Waduh, ampun deh, aku masuk neraka. Saudara bayangin loh. Saat itu orang-orang Israel lagi berbeban berat. Kenapa? Karena hukum-hukum yang mengikat mereka dan mereka gak mampu melakukan dengan sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kondisi mereka. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya waktu renungkan ini, saya bilang yes, Tuhanku ajaib. Tuhanku dahsyat, luar biasa. Saudara, kenapa? Karena dia tahu apa yang engkau dan saya alami. Yang menjadi hal yang kita harus kerjakan. Di poin yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Segala kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Poin yang ketiga, yang terakhir. Barilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalimat selanjutnya apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan memberikan peristirahatan. Saudara, ini janji dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan janji dari manusia. Seringkali A, besok jadi B. Seringkali lusanya lupa janjinya apa. Tapi ini adalah janji dari Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Dia katakan, aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Poin yang pertama, orang yang mendapatkan kelegaan bukan semua orang. Undangan untuk semua orang. Tapi yang mendapat kelegaan adalah mereka yang mau datang. Come to me, kata Yesus. Yang mau datang kepada Yesus. Artinya gak lagi pikir, enakan di sini. Udahlah beban aja. Udah ada pikulku aja. Udah begini aja. Enggak begitu, saudara kasih Tuhan. Tapi yang mereka yang mendapat kelegaan adalah mereka yang mau datang. Gak lagi sendiri, tapi ada Kristus bersama-sama dalam hidupnya. Dan dia katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Dan kau harus percaya, ketika Tuhan katakan aku akan memberi kelegaan, itu gak peduli seberapa besar masalahmu. Siapapun saudara, waktu engkau datang, saya percaya
Tuhan mengasihi saudara. Dan ini janji dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau Dia Allah yang Maha Kuasa, maka melebihi dari ekspektasi kita. Kalau Allah Maha Kuasa, maka apa yang kau alami melebihi, jauh melebihi dari apa yang kau pikirkan, kau dengar, kau doakan, kau lihat dalam hidup kita. Dahsyat, luar biasa. Dan saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara percaya bahwa engkau punya Allah yang berkuasa? Katakan amin. Amin. Saya percaya saya punya Allah yang berkuasa, yang tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Hari ini Tuhan juga undang saudara. Tuhan undang setiap kita. Come to me. Datang kepadaku. Dan Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, ini janji Tuhan buat setiap kita. Gak peduli siapa saudara. Mari katakan, Tuhan, Engkau Allah penolong hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara respon firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Kalau pagi hari ini, kalau sore hari ini kami datang, kami terima undangan. Kami datang Tuhan. Kami percaya kekuatan itu mengalir. Karena tidak ada beban yang berat. Tidak ada tanggung jawab yang berat. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Katakan saudara. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-mu. Ku percaya, oh ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi mari katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku mau datang kepadanya hari ini. Aku percaya permasalahanku pasti Kristus menolong. Penyakitku pasti Kristus menolong. Menepati janji-janji-Mu. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, menepati janji dengan iman. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan, maka Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau Tuhan berjanji memelihara, maka Tuhan pasti memelihara. Kalau Tuhan berjanji menjaga kita, maka perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup setiap kita.
Bapak Ibu boleh tumpangkan tangan kananmu di dada engkau yang berbeban berat. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat pagi hari ini. Mungkin kau berkata, Tuhan, gara-gara corona usahaku terpuruk. Gara-gara corona aku kena penyakit COVID-19. Aku komorbid loh Tuhan. Aku gak tahu bisa survive apa enggak. No. Saudara, ayo pikiranmu, hatimu, imanmu tetap fokus. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kau punya Allah yang ajaib. Kau punya Allah yang kuasa. Engkau mulai perkatakan yuk. Engkau mulai perkatakan. Engkau mulai perkatakan iman. Engkau punya Allah yang besar. Segala masalahku tidak ada apa-apanya dibanding Tuhanku yang besar. Dan kau mulai berkatakan, aku percaya. Aku mau datang. Aku mau serahkan Tuhan. Aku gak mau seperti petani tadi. Walaupun dia naik mobil, dia tetap pikul. Dia tetap capek. Tapi aku mau berkata, aku punya Tuhan yang hidup. Aku mau bekerja di dalam Engkau. Engkau bekerja di dalam aku. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku izinkan Tuhan kekuatan-Mu mengalir dalam hidupku dan menjadikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Oh, tetap tumpangkan tangan kananmu di dadamu. Bapak hamba berdoa pagi hari ini. Turunkan kuasa-Mu mengalir. Turunkan kesembuhan-Mu mengalir. Turunkan jamahan-Mu mengalir saat ini dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir. Kekuatan roh mengalir. Iman yang bertumbuh mengalir. Perlindungan sempurna Tuhan mengalir. Kami percaya kami gak sendiri. Ada pribadi Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa hari ini bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mohon beri kekuatan buat setiap umat-Mu atas seluruh pemerintahan kami rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya ada kekuatan baru. Tuhan, Kau menjamah pikiran takut kami, cemas kami, kekhawatiran kehilangan nyawa kami, atau kehilangan pekerjaan kami Tuhan. Semuanya memang real di depan mata. Tapi kami katakan kami punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan, turunkan shalom-Mu, damai sejahtera Tuhan atas bumi, atas bangsa, atas kota kami tercinta Arjawinangun, dan atas keluarga kami di rumah masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, agar para menteri memiliki kepekaan sosial hari ini di tengah krisis, dan lebih proaktif, agar mampu memfasilitasi setiap warga, setiap orang yang isolasi mandiri hari ini. Dan juga untuk setiap para mereka Tuhan yang sakit di rumah sakit. Tuhan, ketersediaan obat, oksigen, ketersediaan tempat, ketersediaan nakes Tuhan tolong. Juga beri kesadaran buat warga, buat masyarakat, agar mau mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah PPKM, kami mohon perlindungan Tuhan terus atas kami. Kami percaya Tuhan, kirimkan berkat-Mu yang sempurna atas kami semua ya Allah. Engkau sanggup mengirimkan pembeli, Engkau sanggup mengirimkan segala berkat-Mu melalui usaha yang kami tetap jalani Tuhan, walaupun mungkin terbatas hari-hari. Tapi kami percaya berkat itu datang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus,
Buat mereka yang sembuh hari ini, Tuhan sempurnakan. Kami berdoa mereka yang masih terpapar, Tuhan cepatkan kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat tim kesehatan yang menangani, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk tim dokter Tuhan dari jemaat-Mu, ada Dokter Kris, Dokter Yuyun, Dokter Dewi Tuhan, Dokter Fani, ada Dokter Lili Tuhan. Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka semua. Mereka ada di garda depan untuk menolong orang-orang hari ini. Jagai mereka semua. Kami juga mohon perlindungan Tuhan atas sidang jemaat-Mu. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, ya tanggal 18 sampai 24 Juli. Ada Ibu Erpin Situngkir, ada Margaret Boru Simbolon, ada Bapak Alvino Wadisono, ada Ibu Sri Hartani Manik, Kellen Jovian Sitanggang, Jesslyn Claresta Wijaya, Garen Joel Immanuel, Saudari Rita Juliana Naibaho, Bapak Paulus Suyatno, Saudara Yusak, Saudari Dwi Suryani Buruji. Kami berdoa berkati mereka, bertambah usia, bertambah kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk yang ulang tahun pernikahan, Bapak Fernando Sinaga dengan Ibu Rosmawati Lumban Toruan. Berdoa untuk Bapak Jerry Pandapotan Malo dengan Ibu Suratina, Bapak Harapan Naibao dengan Ibu Nur Haida Siboro. Tuhan berikan juga keharmonisan damai sejahtera atas rumah tangga mereka, anak menantu bahkan cucu mereka Tuhan sekalipun. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami dalam ibadah live streaming pada hari ini. Kami percaya mereka terus dilindungi Tuhan, mereka terus dijagai Tuhan, sehingga tetap bisa melayani umat-Mu Tuhan di tengah pembatasan hari-hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir. Kami yang ada di depan maupun yang melayani media Tuhan yang tak terlihat, melayani sound system Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Tim tamburin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk berkat-Mu turun atas kami semua. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan aminkan setiap kata yang kau imani terjadi dalam hidup-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah, terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus menyertai, memberkati roh jiwa tubuhmu sempurna mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. haleluya. Yes, dan memperluas. Amin. Amin, amin, amin. Daerahku, krisis boleh terjadi, tapi berkat Tuhan melimpah. Memberkati, memberkati, diberkati umat-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu menyertai, Haleluya. yang melindungi Dijagai kami ya Tuhan. Dijagai kami ya Tuhan. daripada malapetaka, sehingga kesakitan Amin. tidak menimpa aku. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa transfer atau masukkan di kotak yang kami sediakan di gereja ini. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Amin. nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, Namanya Yesus. tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, Waktu kesendirian, sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati.